Poin yang pertama yaitu pengertian ideologi. Secara etimologi, kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Perancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Perancis ideologi, merupakan gabungan dua kata, yaitu ideo yang mengacu kepada gagasan dan logie yang mengacu kepada logos. Kata dalam bahasa Yunani ini untuk menjelaskan arti logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya, yaitu sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Yang kedua, pengertian ideologi secara terminologi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk mewujudkan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd atau tidak masuk akal dari pemikiran-pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkannya. Makna ideologi bagi negara. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri dan merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebagai ideologi yang mengandung makna sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Oke, poin selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya yaitu 1. Inti pemikiran, yakni kebebasan individu. 2. Berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut. 3. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa. 4. Sistem pemerintahannya harus demokrasi. Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah 1. Negara sebagai penjaga malam, rakyat atau warganya memiliki kebebasan untuk bertindak apa saja asal tidak melanggar tata tertib hukum. 2. Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. 3. Negara tidak mencampuri urusan agama, warga negara bebas beragama, tetapi bebas juga tidak beragama. Oke, yang kedua, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme. 1. Inti pemikiran adalah kolektivitas, kebersamaan atau gotong royong. 2. Falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan. 3. Landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. 4. Sistem pemerintahannya boleh berupa demokrasi atau otoriter. Sosialisme sebagai suatu ideologi memiliki ciri 1. Mementingkan kekuasaan daripada kepentingan negara. 2. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. 3. Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme. Fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoritan. Aspek mendasar fasisme adalah 1. Nasionalisme fasisme melihat perjuangan bangsa dan ras adalah mendasar bagi masyarakat dan menolak konsep perjuangan kelas kaum marxis. 2.
ekspansi imperialis sebagai dasar politik luar negeri karena dipercaya bahwa perang dan ekspansi adalah bukti ketangguhan bangsa. 3. Otoritarianisme. Kaum fasis mengidealkan negara totaliter. 4. Darwinisme sosial. Kaum fasis umumnya mengadopsi pandangan Darwinisme sosial tentang seleksi alamiah dari ras dan bangsa. 5. Intervensi sosial dalam bentuk indoktrinasi secara masif untuk menanamkan ideologi negara, pengendalian populasi dan program penyihatan ras melalui eugenika, pelegalan aborsi dalam kasus kelahiran yang cacat, dan pembasmian orang-orang cacat dan berpenyakit melalui eutanasi. Kita akan lanjutkan ke poin yang D, yakni Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, di mana Pancasila itu mampu menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Arti Pancasila sebagai ideologi terbuka telah dilansir situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, pada hakikatnya Pancasila telah dibentuk melalui proses yang cukup panjang oleh para pendiri bangsa. Pancasila sebagai ideologi dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran yang mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Ini agar mampu menerima segala iklim dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang luhur secara mendasar. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. 1. Pengertian ideologi. Secara etimologi, ideologi adalah ide, gagasan, cita-cita, ataupun konsep. Nah, secara terminologi, ideologi adalah pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran. Yang kedua, makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang satu, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme adalah: 1. Negara sebagai penjaga malam. Kedua, kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Yang ketiga adalah negara tidak mencampuri urusan agama. Yang B, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme, di mana sosialisme memiliki ciri-ciri yaitu mementingkan kekuasaan daripada kepentingan negara. Kepentingan negara lebih diutamakan dari kepentingan warga negara. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara. Yang C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme, di mana aspek mendasar fasisme adalah: 1. Nasionalisme fasisme, ekspansi imperialis, otoritarianisme, darwinisme sosial, dan intervensi sosial. Yang keempat adalah Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, di mana Pancasila mampu menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman. Nah, ideologi terbuka ini adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Sekian materi presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.